Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتحبنا للتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا من حضر في هذا المجلس وعمر هذا المسجد وعبد الله فيه وساعد في بناء هذا المعهد سابقا ولاحقا، ثم إلى الحبيب محمد هدار الشيخ أبو بكر بن سالم، أن الله ينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم، وعلى هذه النية كل نية صالحة وما نوسف بذهر الجلسة نويناه، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. Rawahu Tirmidzi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani, dua perkara, dua perangai, dua sifat, la yajtami'ani, tidak berkumpul dua perkara ini, fi mu'minin, dalam orang yang beriman. Dua sifat ini enggak mungkin menjadi sifatnya orang beriman. Orang yang beriman kosong daripada dua perkara ini. Enggak mungkin jadi orang mukmin yang mempunyai dua sifat ini. Pertama, al-bukhlu, kikir. Kikir itu medit. Medit itu cerek. Al-bukhlu, kikir. Yang kedua, wasu'ul khuluq, moral yang rusak, akhlak yang buruk, budi pekerti yang tidak terpuji. Dua sifat, kikir dan akhlak yang buruk ini tidak mungkin menjadi sifatnya orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu loman. Orang yang beriman itu akhlaknya bagus, baik, sopan, mulia. Iman itu Pak, ada yang ada di lisan tapi enggak ada di hati. Kalau itu fil i'tiqad, kalau itu dalam keyakinan, ngaku-ngaku mukmin lisannya tapi hatinya masih kafir, namanya munafik yang selama-lamanya ada di neraka itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum
innama nahnu mustahzi'un. Kalau ketemu orang beriman, ngomongnya kami sama-sama beriman. Kalau ketemu sama kafirnya, aku cuma pura-pura aja, tak buat mainan itu. Ada lagi orang beriman hatinya, ngaku mukmin lisannya, cuma perbuatannya nggak sama dengan orang yang beriman. Ini nggak sempurna. Ini juga munafik, tapi munafik yang masuk neraka bukan selama-lamanya. Di antaranya ya ini mempunyai sifat ini. Orang beriman itu kalau mantep nggak mungkin kikir, nggak mungkin medit, nggak mungkin bakhil. Orang beriman itu kalau imannya mantep, akhlaknya pasti bagus. Pun sampean dengarkan baik-baik. Pertama yang kita bahas al-bukhlu, kikir, medit. Orang kalau sudah kikir itu berarti akan menjadi ketakutan setiap saatnya kalau dia kurang hartanya. Pasti itu. Walaupun dia banyak hartanya, takut kalong. Hartanya takut kalong, takut kurang hartanya. Kekhawatirannya adalah cuma bagaimana kalau saya melarat? Bagaimana kalau saya butuh duit? Itu aja kekhawatirannya. Kedua, orang yang kikir itu tamak, pingin cepet kaya, pingin hasil besar, walaupun harus membuat susah orang lain. Hati-hati kalau sampean kerja sama orang yang medit, yang kikir. Hati-hati juga kalau sampean tadi itu berteman dengan orang yang kikir. Jangan-jangan sampean kalau perlu dijual sekali. Hati-hati. Wah, itu bahaya itu orang yang kikir itu, enggak ada rahmat hatinya. Orang yang kikir itu dimusuhi Allah, dimusuhi manusia. Orang yang kikir itu jauh dari surga, dekat dengan neraka. Hati-hati. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang kikir itu jauh dari rahmat Allah, jauh daripada manusia. Siapa mau deket-deket orang yang medit, nggak netes sama sekali, jauh dari surga, dekat sama neraka. As-sakhi, orang yang loman, qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang loman itu dekat sama rahmat Allah, dekat sama manusia, seneng orang, dekat sama surga, jauh dari neraka. Kalau sudah kikir, maka kadang-kadang kewajibannya diintit. Zakat yang harus dikeluarkan dia hilah, yang harus dia sedekahkan, yang wajib dia sedekahkan, malah dia rampok. Bahaya itu.
sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bakal nanti harta-harta yang diendet sama orang yang kikir-kikir itu, yang ia tidak keluarkan zakatnya, sapikah, untakah, kambingkah, barang dagangankah, hasil panenkah, yang wajib keluar zakat nggak dikeluarkan zakatnya, akan dikalungkan ada di lehernya nanti dari kiamat. Bisa sampean bayangkan kalau truk nggak dizakati, truknya dikalung nobisan. Unta kalau nggak dizakati, untoi dikalung nobisan. Ada sebagian menerangkan bahwa akan dirupakan ular dari api dan akan dikalungkan nanti di hari kiamat. Dari sampean nanti bangkit di hari kiamat, kelihatan beberapa orang kalungan, ya, pakai kalung ular dari api. Itulah orang-orang yang kikir, yang tidak mengeluarkan zakat hartanya. Itu belum masuk neraka itu. Itu belum masuk neraka. Itu masih ada di mahsyar. Adapun ada di neraka, lain lagi, siksanya lebih parah. Innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaihi fi nari jahannam fatukwa biha jibauhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum fadzuqul 'adzaba bima kuntum taknizun. Orang-orang yang numpuk-numpuk harta benda yang tidak ia keluarkan zakatnya demi untuk menjalankan dan membela agama, bakal nanti akan dinyos api besi panas, akan dikai ada di dahi-dahinya. Nih utek yang kamu peres untuk mengumpulkan harta, akan nanti akan dinyos dan kena besi panas ada di lempeng-lempengnya nih. Yang suka kamu tidur-tiduran juga demikian punggung-punggungnya, yang kamu sering menikmati hartanya kamu padahal harus kamu keluarkan untuk fakir miskin. Fabasyirum bi'adzabin alim. Rasakan ini semuanya karena sebab kekikiran kamu, kebakhilan kamu, karena meditnya kamu. Para malaikat gregetan sama itu, orang itu ngenyos tadi itu, ngenakan besi panas tadi itu, sambil menyatakan, rasakan nih loh, ini hasilnya perbuatan kamu, numpuk-numpuk harta nggak mengeluarkan zakat. Hati-hati, nggak boleh kikir ya. Orang mukmin itu loman. Nabi itu disifati lomannya ajwada minar rihil mursalah. Nabi itu lomannya itu lebih loman daripada angin yang menghembus. Angin itu loman kan, nggak minta sampai dikasih angin. Iya nggak? Apalagi sekarang banyak angin nih. Buka sedikit pintu masuk anginnya. Kadang-kadang pintunya bisa ngeblak kena angin, ya enggak? Loman itu angin itu. Nggak dicari, malah angin itu nyari kapan ada lubang sedikit dimasuki sama angin itu. Loman itu angin. Nabi itu lebih loman daripada angin. Artinya kalau sudah kesempatan ada orang yang butuh sama beliau, langsung nggak pakai minta, dicari sama Nabi. Siapa yang perlu ya? Siapa yang perlu aku bantu? Itu Nabi SAW lebih loman daripada angin. Nggak kelihatan ada satu celah perlu dibantu, langsung Nabi membantu. Ajwad minar rihil mursalah. Ada lagi yang menyatakan ajwad itu lebih cepat
daripada angin. Kalau angin itu cepat jalannya angin tadi itu. Apalagi kalau sudah angin berupa topan, angin berupa tornado. Wah, cepat itu jalannya. Nabi itu lebih cepat ya membantu orang-orang yang perlu daripada angin yang menghembus. Sallallahu alaihi wasallam. Loman, orang dulu loman-loman, Pak. Loman-loman. Sampai dikatakan yu'ti ata'aman la yakhshal faqr. Nabi itu kalau ngasih tidak pernah sedikit. Kalau kita kan cari yang paling kecil duit. Kantong itu dicari yang 500 rupiah beda kabeh baru dikasihkan. Kalau Nabi tidak. Nabi itu kalau bersedekah, sedekah yang paling utama. Nah itu hati-hati sampean. Kalau sampean kepingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, yang loman. Mungkin pernah itu diceritakan ada 3 orang. 3 orang ini diuji sama Allah. Semuanya cacat. Yang pertama cacatnya yaitu kena penyakit kulit, belang. Yang kedua cacatnya kena penyakit kepala rontok rambutnya, buta. Yang ketiga cacatnya buta. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat turun kepada mereka, membantu mereka, tapi sekaligus menguji mereka. Datang malaikat ke orang yang pertama, yaitu yang kena penyakit kulit. Mas, katanya malaikat, kamu itu minta apa sih? Aku ini diperintahkan oleh Allah untuk mengabulkan permintaan kamu. Kamu itu mohon apa? Aku ini kepingin kulit yang bagus. Orang-orang ini selalu mengejek aku karena kulitku. Aku pingin kulit yang normal, bagus. Oh iya wis, tak doakan ya. Malaikat didoakan, diusap, berubah kulitnya menjadi halus, putih, baik. Kaget dia. Ini cacat melarat lagi. Kamu perlu apa? Kamu itu senangnya kerja apa? Saya itu paling jodoh biara onta, kata dia. Oh iya, ya wes, tak kasih onta yang hamil. Mudah-mudahan ontanya kamu ini berkah, banyak anaknya, cepat manak dan banyak. Amin. Wes nih untuk kerjanya kamu. Datang yang kedua, yang botak. Pak, kamu itu yang kamu kepinginnya apa? Saya itu selalu diejek sama orang, kepala saja nih botak, gundul bacul ini. Saya kepingin punya rambut yang normal seperti yang lainnya. Oh itu iya, saya ini malu kemana-mana. Anak-anak kecil selalu ngeplaki saya misalnya. Ya wis, didoakan, diusap. Tumbuh rambut indahnya luar biasa, ganteng orang itu. Kamu itu kalau kerja cocoknya apa? Maka orang tadi itu berkata, aku itu paling jodoh kalau kerja itu piara sapi, kata dia. Piara sapi.
Dikasih, ya habis ini sapi hamil, kasih. Datang kepada orang yang ketiga itu yang buta. Pak, kamu itu pingin apa? Saya itu gak bisa kemana-mana, gak tahu jalan, gak tahu bentuk, gak tahu siang dan malam, gak tahu warna, gak tahu apa, gak tahu saya sudah. Saya ini selalu ganggu orang, dituntun sana, dituntun sini. Saya kepingin normal, kelihatan supaya saya tidak mengganggu orang, tidak ingin dituntun sama orang, bisa tahu yang di muka saya, bisa tahu bentuk warna. Oh begitu. Ntar saya doakan ya, didoakan, diusap, melek. Kemudian kamu itu senengnya kerja apa? Saya itu paling jodoh biara kambing, dikasih kambing yang hamil nih, biara untuk kamu. Terima kasih. Udah, doakan sama malaikat semuanya, mudah-mudahan berkah gitu. Waduh, yang punya untai manaan, metengan deh. Keluar anak-anaknya cepat besar, hamil itu, walhasil dalam waktu yang singkat menjadi kaya raya, ribuan unta, begitu juga ribuan sapi, yang kedua begitu juga yang ketiga ribuan kambing. Bes, biasa kan orang kalau susah niati api-api biasanya ya, kalau seneng lupa kadang-kadang. Hati-hati itu sampean, diuji sama Allah nanti. Iya, datang malaikat yang kedua, diperintahkan oleh Allah untuk menguji. Kalau tadi nolong, ayo sekarang kamu uji. Datang kepada orang yang pertama, yang kulitnya bagus, asalnya kulitnya belang ya. Malaikat ini nyerupa dalam bentuk yang dulu, dalam bentuk orang yang dulu, orang itu yang dulu, yaitu belang. Dia belang melarat, datang kepada si orang pertama ini. Pak, saya ini orang perlu dibantu loh, saya tidak punya keluarga, saya jauh daripada keluarga, saya ini musafir, perjalanannya jauh, saya nggak punya apa-apa, saya minta sapinya, saya minta untanya ya satu. Ini orang minta unta Pak, gendeng ya kon katanya. Minta itu duit gitu, minta itu makan, minta satu unta, edan dah kamu, gila kamu ya. Loh Pak, jangan Pak, sampean dulu kan pernah sakit seperti saya, belang, sampean juga pernah melarat seperti saya, kasih tolong saya Pak, saya ini juga merasakan sebagaimana yang sampean rasakan, sampean kan ditolong sama Allah, dikasih rezeki begini. Tak kasih tahu ya, saya ini turunan orang yang kulitnya bagus-bagus, jangan menghina saya, tak tempelin kamu nanti. Misalnya saya ini turunan mulai Nabi Adam sampai saya ini kaya-kaya semuanya, kakek moyang saya. Misalnya sombong dia tadi. Loh Pak, sampean tidak syukur sama nikmatnya Allah, disembuhkan, dijadikan cukup kaya, ini tidak syukur sampean. Ya sudah, saya doakan mudah-mudahan Allah mengembalikan keadaan sampean seperti semula. Datang kepada yang kedua. Pak, bentuknya malaikat sama seperti bentuknya yang kedua, budak gundul pacul. Datang, Pak, saya ini melarat, saya ini perlu bantuan sampean, musafir, tolong kasih ono sapi satu. Gak waras wong iki, minta sapi. Oh nggak ada ya, nggak ada. Di sini tidak menerima bantuan kecuali dengan surat dari bupati misalnya. Saya tidak menerima bantuan, harus lapor dulu. Kalau minta
sumbangan. Loh Pak, sampean kan juga pernah sakit seperti saya, kepalanya rontok gini rambutnya. Sampean kan juga pernah melarat seperti saya. Dengarkan ya, ini rambut turunan ini. Ini kekayaan ini mulai dari dulu keluarga saya kaya-kaya. Nggak usah kamu begitu. Loh, kalau begitu tak doakan loh sampean. Mudah-mudahan keadaannya seperti semula. Tahukah Anda, langsung rambutnya rontok kabeh. Kemudian sapi-sapinya banyak yang mati. Yang pertama juga begitu, kulitnya belang. Kemudian onta-ontanya mati. Datang yang ketiga, dalam keadaan buta malaikat itu, ya, dalam bentuk keadaannya buta. Pak, saya ini orang buta, perlu dibantu. Tolong saya dibantu. Saya melarat, minta kambingnya ya 1. Dilihat sama ini orang. Ya Allah, keadaan kamu seperti aku dulu. Saya pernah merasakan melarat sama buta seperti kamu. Tapi Allah menolong aku. Allah bantu aku. Allah kasih rezeki aku. Ayo dituntut. Sakarepmu sudah, ini kambing saya ini semuanya, ini sak lapangan ini kambing saya. Ambil yang kamu perlu. Kamu perlu 1, kamu perlu 10, kamu perlu 100, ambilin. Lawang saya itu dibantu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertawa. Pak, saya bukan minta-minta, saya ini malaikat. Saya nggak perlu kambingnya kamu. Saya di sini diperintah oleh Allah untuk nguji kamu dan teman kamu. Ternyata kamu sukses. Ya wis, mudah-mudahan tambah berkah harta kamu. Tapi teman kamu kembali budak melarat, kembali belang melarat. Tuh, hati-hati deh ya. Jangan-jangan nanti yang datang ke tempat disampaikan malaikat itu nguji itu. Ya, hati-hati, bahaya. Nah, karena itu jangan menjadi orang yang kikir, jadilah orang yang loman. Cuma loman itu Pak sama duit sendiri, jangan duit masjid dibagi-bagi. Loman itu duit sendiri, jangan duitnya negara kamu bagi-bagi, korupsi namanya itu. Loman itu duit sendiri, jangan duit amanat. Baik. Yang kedua, sifat yang tidak ada pada orang yang beriman itu su'ul khuluq. Ada khuluq, ada khalaq. Khalqun itu bentuk zahir. Wajah, kulit, tangan, kaki, gemuk, kurus, ganteng, cantik, jelek, itu adalah al-khalaq. Kalau orang wajahnya bagus, bentuknya bagus, maka orang itu disebut hasanul khalqi. Tapi kalau ada orang itu bentuknya jelek, maka disebut sayyi'ul khalqi. Khuluq itu berkaitan dengan batin, tawadu, ikhlas, loman, pemaaf, itu namanya khuluq yang batin. Kalau orang itu akhlaknya bagus, batinnya bagus, disebut hasanul khuluqi. Kalau jelek disebut sayyi'ul khuluqi. Budi pekerti yang bagus, akhlak yang baik namanya husnul khuluq. Kalau jelek su'ul khuluq. Batin yang jelek itu tidak ada pada orang beriman. Orang yang beriman itu batinnya semuanya bagus. Nggak ada rencana jelek, nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada cinta dunia, nggak ada.
Orang mukmin itu tidak ada hasud, tidak ada sombong, karena su'ul khuluq, akhlak yang jelek tidak mungkin pada orang yang beriman. Hati-hati. Hati ini bagus wong mukmin itu. Hati ini bagus. Lain kalau munafik, rencana jahat semuanya. Munafik itu hati-hati, tidak boleh rencana jahat. Katakan orang mukmin itu saking bersihnya hatinya, kalau isi hatinya diwadahi, ditalam, kalau bisa ya, kemudian dipamerkan, tidak malu dia. Kenapa? Apik di sini, bagus semuanya. Tapi kalau orang yang tidak mukmin, pasti malu dia. Kenapa? Rencananya jahat semuanya, rencananya jelek semuanya. Waduh, diciumi tangannya kiai, walak-wale, cuma cincinnya hilang. Mari ngono. Tidak mungkin orang beriman begitu itu. Tidak mungkin. Masya Allah, disaponi latarnya ustadz, cuma pitik itu lu hilang. Enggak mungkin orang yang beriman punya akhlak begitu, punya rencana jahat, enggak ada. Tanya, seperti santri tapi tujuannya adalah untuk debat. Tidak ada orang beriman begitu. Orang beriman itu akhlaknya bagus. Hati-hati, akhlak itu utama. Akhlak itu nilainya manusia. Enggak ada akhlak, manusia itu tidak bernilai, bahkan binatang lebih utama dan lebih afdol. Hati-hati. Mungkin sering saya gambarkan, sampean bawa duit 50 juta, ketemu dengan anjing, aman, enggak ada yang khawatir dirampok anjing, ya enggak? Ketemu dengan kambing, aman, nggak mungkin Anda takut dicopet sama kambing. Ketemu orang yang nggak punya akhlak, khawatir dirampok, khawatir dicopet, berarti kambing dan anjing lebih utama daripada orang yang nggak bagus akhlaknya. Ya enggak? Itu perempuan jalan ketemu sama kerbau, ada yang khawatir diperkosa kerbau. Ketemu sama sapi, takut digoda sama sapi, enggak ada, aman. Ketemu orang-orang yang enggak punya akhlak, khawatir diperkosa, khawatir digoda, lah kerbau sama sapi lebih utama daripada orang enggak punya akhlak. Pernah enggak sampean ketemu babi nyuri sepeda motor? Enggak ada. Orang yang enggak punya akhlak itu yang nyuri. Karena itu orang kalau enggak ada akhlaknya, lebih jelek daripada binatang. Kata Nabi SAW, khiyarukum ahasinukum akhlago. Orang-orang baik di antara kamu yaitu orang-orang yang bagus akhlaknya. Untuk sampean kalau cari mantu, jangan dilihat wajah itu, jangan dilihat kecantikannya, hanya ketampanannya, lihat akhlaknya juga. Ya apa sembayangi? Gimana sama orang tuanya? Gimana sama tetangganya? Gimana sama masyarakat sekitarnya? Lawang sama tetangganya tukaran terus, sama bapak sama maknya durhaka, dipek mantu. Wah, mantumu maling, perampok, bandit. Lawa nggak pernah ke masjid sholat, mabuk-mabukan, nyanyi terus, diambil mantu. Wah, kacau sudah kalau begitu. Hitung akhlaknya juga, masih elek raini tapi bagus akhlaki, lebih baik daripada tampan wajahnya cuma akhlaknya jelek. Lah kalau dolek paling ganteng, paling bagus akhlaki, gayo dewi. Ya jangan terlalu bermuluk-muluk. Saya itu kepingin Ustaz dapat jodoh perempuan yang cantik, sugih, turunane wong bagus, apal Quran, alim,
yo gayo dhewe kon. Urusan yang duniawi bolehlah ada kurang, nilai 6, 7 enggak apa-apa, tapi urusan ibadah ojo kurang, harus bagus. Jangan sholatnya 4, 3, tapi sholatnya 100, baca Qur'annya 100, taatnya 100, wajah 6 ndak apa-apa. Kenapa? Lek tuwek padha eleke. Ayu ambek enom iku lek tuwek padha eleke. Sampean pernah ndak lihat bintang film yang dulunya cantik-cantik tuwek? Ya padha ae keriput lungset kabeh. Padha, sampean juga gitu, Bu. Lek tuwek padha sing lanang padha remek, Bu. Sampean delok sing tuwek-tuwek iki. Biyen ganteng itu, Bu. Wis keropos saiki. Karena itu jangan hanya terpampang lihat wajah bentuk zahir, tapi akhlaknya yang baik. Itu yang dinilai ya. Kalau sudah ukurannya akhlak, insya Allah tepat pilihannya. Insya Allah tepat. Ya ja'akum man inta'manhu dinahu wa irdah fazawwijuh. In lam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau sudah yang minang anaknya kamu itu orang yang akhlaknya bagus, agamanya baik, taatnya baik, cepat terima dan kawinkan. Kalau enggak, yang kamu nilai duit, pekerjaan akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di atas bumi ini. Jadi ya, karena itu mudah-mudahan insyaallah kita semuanya tidak mempunyai akhlak yang jelek, tidak bersifat kikir, menjadi orang yang loman, menjadi orang yang akhlaknya baik. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.